Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi SL9. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam ujian tengah semester yang ada integrasinya bersama pelajaran IPS. Ya, jadi sebagaimana kita tahu bahwa kalian sudah menanam bibit tanaman ya di rumah masing-masing. Ya, jadi dalam hal menanam tanaman, bibit, bibit sayuran, bibit tanaman lain, bunga, dan yang lain itu pasti akan ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dari mulai sains sampai sosial. Nah, salah satunya juga dengan mata pelajaran IPS. Saya akan menyinggung sedikit ada apa aja sih kaitannya antara kalian menanam bibit tanaman dengan mata pelajaran IPS. Yang pertama, jadi, di sini berkaitan dengan menanam tanaman, itu kan ada kaitannya dengan pembukaan lahan, dengan kalian harus membutuhkan lahan sendiri, meskipun kalau di praktek kali ini kalian bukan menanam di perkebunan langsung ya. Cuman kita tahu kalau dari data itu ternyata Indonesia punya luas daratan yang sangat luas, yaitu sekitar 191 juta hektar. Dan 95 juta hektar dari luas daratan tersebut itu sangat potensial untuk kegiatan bertani dan berkebun. Itu adalah fakta yang ada di Indonesia. Dan juga di Indonesia itu memang seluruh wilayahnya itu memiliki produksi pertanian gitu. Untuk bagian pertanian ini ada sebenarnya 5 provinsi yang menghasilkan produksi tertinggi untuk padi, jagung, ubi, kayu singkong. Sebenarnya nggak hanya ini ya, nggak hanya padi, jagung, dan singkong. Sebenarnya banyak sekali aspek-aspek perkebunan dan pertanian. Dan karena sebagaimana kita tahu juga bahwa Indonesia itu tanahnya subur, apapun yang ditanam dari zaman dulu, dari zaman Belanda datang juga kan mereka mengincarnya rempah-rempah. Karena memang di Indonesia apapun yang ditanam, apapun yang disemai, yang ditanam oleh semua orang, bibitnya itu akan tumbuh gitu. Kayu, ada istilahnya kayu akan tumbuh menjadi singkong dan yang lain-lain karena begitu suburnya dan begitu potensialnya daratan di Indonesia gitu. Nah, berdasarkan datanya di sini kalau misalnya padi terbesar yang menghasilkan itu yang pertama kalau dari negaranya ada dari Tiongkok, ada dari India, nah yang ketiga itu dari Indonesia, dari Bangladesh, dari Vietnam. Tapi kalau misalnya melihat jumlah wilayahnya kan Indonesia sangat luas ya, cuman Indonesia berada dalam urutan ketiga. Itu mungkin dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, misalnya faktor tenaga kerja, faktor alat, faktor pemberdayaan, dan yang lain-lain. Jadi walaupun daratannya luas, daratan yang berpotensial untuk perkebunan dan pertaniannya luas, tapi tetap Indonesia bukan berada dalam urutan yang pertama gitu karena faktor-faktor tadi. Lalu, kalau provinsinya di Indonesia, berdasarkan data tahun 2015, yang memproduksi padi paling besar itu yang pertama ada dari Jawa Timur, yang kedua baru dari Jawa Barat, yang ketiga dari Jawa Tengah, 4 Sulawesi Selatan, dan kelima Sumatera Selatan. Ini untuk padi. Dan untuk perkebunannya, saya mengambil contohnya itu jagung di sini. Yang pertama itu negara Amerika Serikat. Kalau jagung kita tahu ladangnya besar ya kalau untuk jagung. Lalu Tiongkok, Brazil, Argentina, dan Meksiko. Indonesia tidak termasuk karena Indonesia itu lebih banyaknya rempah sama sayur mayur. Jagung juga sebenarnya salah satu sayur mayur yang apa ya, jadi komoditas yang besar, cuman lebih pada perkebunan hijau ya kalau di Indonesia. Teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Lalu kalau misalnya provinsi, di Indonesia yang memproduksi jagung terbesar itu yang pertama Jawa Timur, yang kedua Jawa Tengah, yang ketiga Sulawesi Selatan, yang keempat Sumatera Utara, yang kelima Lampung. Gitu. Nah, sekarang dari sini silahkan teman-teman menyiapkan satu buah kertas yang kosong. Lalu teman-teman silahkan isi soal
tes dari saya. Yang pertama, komoditas apa selain padi dan jagung yang menghasilkan dalam jumlah besar di Indonesia? Jadi, menghasilkan apa dalam sektor perkebunan dan pertanian selain padi dan jagung yang paling banyak dihasilkan oleh Indonesia? Silahkan teman-teman analisis kenapa tanaman tersebut yang paling banyak tumbuh dan yang paling banyak diproduksi. Jadi misalnya teman-teman nanti sudah menemukan nih, oh sayur yang paling banyak diproduksi atau paling banyak dihasilkan oleh negara Indonesia adalah sayuran ini atau buah-buahan ini atau tanaman ini. Nah itu silahkan teman-teman analisis alasannya kenapa tumbuhan itu gitu yang menjadi komoditas paling besar yang dihasilkan oleh Indonesia. Silahkan teman-teman cari itu. Lalu teman-teman juga silahkan soal yang nomor 2 ya, silahkan juga cari di Kota Bandung. Kota Bandung itu luas ya, tapi jangan Kota Bandung. Di Jawa Barat, apa saja potensi perkebunan yang paling besar dan banyak didistribusikan keluar Jawa Barat. Silahkan teman-teman cari dan analisis mengapa hal itu, mengapa hasil perkebunan tersebutlah yang banyak dihasilkan dan banyak didistribusikan ke wilayah di luar Jawa Barat. Itu ya, jadi ada 2 pertanyaan, silahkan dianalisis. Lalu, untuk berikutnya, nah, berdasarkan gambar ini adalah berkaitan ya dengan praktik yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di SL9. Karena kita menanam bibit tanaman, namun konsepnya bukan di perkebunan yang sebagaimana kita tahu atau pertanian yang punya lahan yang luas atau dataran tinggi, yang biasanya lebih mengarah ke perkampungan dan yang lain-lain. Nah, konsep yang diterapkan oleh teman-teman dalam menanam bibit tanaman ini bisa disebut juga sebagai konsep urban farming. Jadi, praktik urban farming secara sederhana. Kenapa? Karena teman-teman menanamnya pada lahan perkotaan yang tetap potensial, namun tidak seluas perkebunan yang asli, dan juga media tanamnya juga berbeda gitu, tidak langsung dihamparkan ke tanah, ke kebun yang sangat luas, tidak. Jadi teman-teman memanfaatkan media tanam yang seminimal-minimal mungkin, juga dengan tempat yang seminimal mungkin. Nah, tapi urban farming juga sebenarnya tidak hanya dilaksanakan di rumah atau misalnya di halaman rumah teman-teman, atau misalnya kalian punya suatu ruang yang tidak terpakai, tidak ya. Urban farming juga dilakukan di perkotaan yang terekspos oleh kendaraan, misalnya di tengah jalan ada ada pembatas jalan, nah di situ bisa ditanami oleh tanaman-tanaman yang potensial. Lalu misalnya juga kalau di rumah sudah pasti ya, sudah banyak juga yang melakukan praktek tersebut. Tekniknya macam-macam juga, ada yang pakai hidroponik, ada yang pakai seperti ini yang digambar, memakai barang-barang bekas dari botol bekas untuk media tanamnya dan yang lain-lain. Jadi urban farming adalah berkebun tapi dengan sudut pandang perkotaan. Ya, perkotaan itu di rumah teman-teman, misalnya tadi tempatnya juga terbatas. Kenapa terbatas? Karena teman-teman memanfaatkan tempat yang sekecil-kecilnya di rumah teman-teman masing-masing ya. Misalnya ada kalian menanam bibitnya itu di halaman ya, yang paling umum itu pasti di halaman rumah. Lalu misalnya kalian punya sudut-sudut yang tidak terpakai, kalian di situ taruh tanaman kalian yang sudah disusun misalnya menggunakan teknik hidroponik, atau misalnya kayak gini yang disusun oleh rak-rak yang sudah dibuat, atau misalnya ini digantung di botol bekas dan yang lain-lain. Nah, ini adalah konsep urban farming. Dan apa sih sebenarnya manfaat yang bisa teman-teman rasakan dalam urban farming ini? Sebenarnya banyak ya, banyak sudut pandang. Kalau misalnya dari sudut pandang ekonomi, yang pasti teman-teman memiliki penghasilan tambahan dalam meskipun bercocok tanam di rumah saja gitu. Yang biasanya membutuhkan lahan pertanian yang luas, ini teman-teman bisa
memanen sayuran atau buah-buahan atau rempah-rempah bumbu dapur hanya untuk di rumah saja, atau misalnya walaupun tujuan utamanya itu bukan untuk dijual, teman-teman bisa menjadikan tumbuhan atau sayuran ini atau buah-buahan atau bumbu rempah-rempah untuk masakan menjadi konsumsi di rumah gitu. Jadi teman-teman tidak usah beli keluar gitu. Misalnya teman-teman di rumah memang sukanya makan seladah misalnya, harus ada seladah di rumah atau harus ada mentimun atau misalnya harus wajib makan sambal supaya menggugah selera. Nah, teman-teman menanamlah si sayuran atau buah-buahan yang sering dikonsumsi di rumah. Jadi dan itu juga memberikan efek ya udah menghemat pengeluaran karena tidak usah beli keluar. Tapi jangka panjangnya kalau misalnya teman-teman menggeluti atau misalnya suka dengan hal ini, maka hasil panennya bisa dijual keluar gitu. Jadi keluarga memiliki penghasilan tambahan dari urban farming ini. Kalau misalnya dari sudut pandang pendidikan lingkungan hidup atau PLH, yang pasti pertama dapat menciptakan suasana baru, lingkungan alam yang baru, memberikan keasrian terhadap lingkungan sekitar teman-teman di rumah. Atau misalnya kalau sudut pandangnya perkotaan berarti menambah suasana alam, estetika alam yang lebih juga berpengaruh terhadap penyerapan CO2 yang cepat gitu, sehingga diganti oleh oksigen karena banyak tumbuhan-tumbuhan hijau seperti itu. Dan banyak manfaat-manfaat lain yang belum saya sebutkan. Nah, di sini silahkan pertanyaan ketiga adalah silahkan teman-teman analisis tujuan dan manfaat dari urban farming ini. Tapi nanti diisinya jangan per poin ya, teman-teman harus jelaskan secara rinci dan secara analitik bagaimana itu manfaat dan tujuan dari urban farming jika teman-teman terjun dan serius dalam bidang ini. Jadi teman-teman posisikan sebagai farmer, sebagai tukang kebun yang memang berniat untuk memajukan urban farming ini. Jadi teman-teman silahkan analisis dari sudut pandang itu tentang tujuan dan manfaatnya. Seperti itu ya. Ya, sekian mungkin dari saya. Silahkan teman-teman lanjutkan dalam merawat bibit tanamannya, bibit sayurannya, bibit buah-buahan, atau bibit yang sudah diberikan oleh wali kelas. Silahkan dirawat hingga panen dan rasakan manfaatnya setelah ini gitu. Dan semangat dalam melakukan ujian tengah semester ini. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.